Biasanya kalau ada game yang mengadaptasi dari anime, manga atau light novel, khususnya game gacha, akan ada muncul komentar tebak umur. Pertanyaannya, apakah nantinya manhwa bisa setara dengan manga atau mungkin bisa melewatinya? Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku yang akan membawakan berita apa saja yang terjadi di industri minggu ini. Setelah bulan kemarin manga Kaiju Number 8 tamat di chapter 129, ada yang bilang mangganya tamat dengan menyisakan banyak pertanyaan dan spekulasinya mangganya kena kampak. Aku sendiri tidak bisa menjelaskan lebih jauh permasalahannya karena aku tidak mengikuti mangganya. Namun yang ingin aku bahas di sini adalah gamenya akan rilis tanggal 31 Agustus nanti. Mangganya tamat, terbitlah gamenya. Judul gamenya Kaiju Number 8 The Game. Nah, gamenya sendiri akan membawakan cerita original dan ada juga cerita dari mangganya. Untuk karakternya ada dari mangganya dan ada juga original dari gamenya. Untuk gameplay sendiri pakai turn based, dikembangkan oleh Akatsuki Games, developer yang sama dengan Tribe 9. Biasanya kalau ada game yang mengadaptasi dari anime, manga atau light novel, khususnya game gacha, akan ada muncul komentar tebak umur. Karena melihat game-game sebelumnya yang juga mengadaptasi anime, manga atau light novel, cuma hype di awalnya doang. Semakin berjalannya waktu, para playernya perlahan berkurang. Walaupun gak semuanya, aku nggak tahu ini masalahnya ada di mana. Apakah memang gameplaynya kurang, story dan kontennya yang dihadirkan tidak begitu menarik, atau memang kalah bersaing dengan Genshin dan kawan-kawannya. Apalagi Tribe 9 yang dikembangkan oleh Akatsuki Games sebelumnya juga udah tutup hanya dalam waktu 4 bulan setelah gamenya rilis. Walaupun ini game bukan adaptasi dari anime, manga atau light novel, tapi ini bisa jadi catatan buruk bagi Akatsuki Games itu sendiri. Kaiju Number 8 The Game akan rilis global serentak pada tanggal 31 Agustus. Tersedia di iOS, Android, dan PC melalui Steam. Game ini bisa kalian download secara gratis. Berikutnya ada berita dari WCS 2025 World Cosplay Summit yang diadakan di Aichi, Nagoya, Jepang, yang dimana acara puncaknya pada tanggal 3 Agustus yaitu World Cosplay Championship. Tim dari Amerika Serikat keluar sebagai juara pertama, Prancis juara kedua, dan juara ketiga Brazil. World Cosplay Championship adalah kejuaraan cosplay yang mengumpulkan berbagai tim dari berbagai negara. Totalnya ada 41 negara yang berpartisipasi termasuk Indonesia. Acara WCS berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 3, yang dimana pada acara puncak para tim dari berbagai negara melakukan kontes cosplay. Tapi yang dinilai bukan cuma kemiripan dalam hal kostum, mereka juga harus memperagakan salah satu adegan dari karakter yang mereka perankan. Jadinya itu seperti kontes teater namun dengan tema game dan anime. Tim Amerika Serikat bercosplay sebagai Princess Hortensia dan Prince Alcris dari game Fire Emblem. Mereka memperagakan salah satu adegan dari gamenya. Perwakilan dari Indonesia sendiri ada Kagami Yuto dan Camelia Zahra yang memerankan Maki Zenin dan Naoya Zenin, memperagakan salah satu dari adegan Jujutsu Kaisen. Perwakilan Indonesia ini siapa yang milih, Bang? Nah, mereka ini terpilih sebagai perwakilan Indonesia setelah memenangkan Indonesia Cosplay Grand Prix yang digelar bulan Juni kemarin, yang dimana kompetisi ini ada untuk seleksi perwakilan World Cosplay Championship yang ada pada acara WCS. Ada update terbaru yang berkaitan dengan WCS. Aku kutip dari Japan Today pada tanggal 8 Agustus yang dimana katanya WCS pada tahun 2027 jadwalnya akan diganti ke bulan November. Perubahan jadwal ini dilakukan demi kenyamanan peserta yang mengikuti WCS karena melihat dari musim panas yang terjadi pada tahun ini, suhu cuaca semakin ekstrim. Ini bisa berdampak pada ketidaknyamanan para peserta, apalagi mengingat para cosplayer yang menggunakan kostum dan make up sudahlah kepanasan karena kostum yang dipakai biasanya tebal-tebal dan make up juga bisa luntur karena keringat.
Bahkan menurut CNN pada tanggal 5 kemarin, suhu di Jepang mencapai 41,8 derajat Celcius. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jepang. Pada bulan November sendiri Jepang akan berada pada musim gugur. Kalau aku baca-baca, musim gugur di Jepang itu adalah musim yang termasuk nyaman. Mungkin karena tidak sedingin musim dingin. Dengan perubahan jadwal ini, mereka juga bertujuan untuk mengakomodasi lebih banyak peserta internasional, sekaligus memperkenalkan wisata domestik dan internasional. Perubahan jadwal ini akan terjadi pada tahun 2027. Di tahun 2026, acara WCS masih tetap diadakan di bulan Agustus. Berita selanjutnya datang dari negara tetangga Jepang, Korea Selatan. Pemerintah Korea melakukan reformasi pajak pada tahun 2025. Salah satu kebijakannya adalah menawarkan kredit pajak untuk biaya produksi webtoon dan komik digital, yang dimana kebijakan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat daya saing Korea Selatan di kancah global. Aku sendiri kurang paham tentang masalah kredit pajak. Kalau aku baca yang untuk Indonesia, mungkin bisa berbeda definisi kredit pajak dengan yang ada di Korea Selatan. Intinya yang aku tangkap, kredit pajak ini bisa memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha. Kategori yang memenuhi syarat agar bisa mendapat kredit pajak adalah biaya tenaga kerja produksi, biaya hak cipta, dan harus didistribusikan secara online. Pengeluaran tidak langsung seperti pemasaran dan promosi tidak termasuk dalam kategori bisa mendapat kredit pajak. Platform yang mendistribusikan juga tidak termasuk penerima kredit pajak. Besaran kredit pajak yang ditawarkan tergantung dari skala usahanya. Usaha besar bisa menerima kredit pajak sebesar 10%, sedangkan usaha kecil dan menengah sebesar 15%. Dengan bantuan pemerintah memberikan dukungan pada industri webtoon dan komik digital mereka, mungkin saja ke depannya kita akan lebih sering melihat manhwa-manhwa baru yang dirilis. Mengingat tujuan pemerintah Korea menginginkan industri mereka bisa bersaing di pasar global dalam hal webtoon dan komik digital. Pertanyaannya, apakah nantinya manhwa bisa setara dengan manga atau mungkin bisa melewatinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu aja berita minggu ini. Kalau kalian menemukan kekurangan atau kesalahan dalam berita yang aku sampaikan, tolong koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.